Maka Maulana Sallallahu Alaihi katakan, benteng yang terkuat untuk umat akhir zaman ini adalah dengan kerja dakwah. Buat kerja dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita. Apa yang dibentengi hari yang mulia? Jauh daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Jauh daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Yang terpenting sekali, kita ini jauh daripada fitnah dajjal. Semakin banyak kita buat pengorbanan, dengan kita korbankan harta masa kita ini untuk kerja dakwah hari yang mulia, maka sekuat itu pula benteng akan membentengi kita. Maka Maulana Sallallahu katakan, kelak di akhirat Allah, derajat yang paling tinggi Allah berikan dalam surga Allah adalah bagi orang yang ketika di atas dunia dia telah korbankan harta masanya untuk agama Allah, untuk buat kerja daripada kerja agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul wa'adil amin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kerja yang paling mulia dan menyebabkan orang yang buat kerja ini pun mulia adalah kerja daripada kerja agama atau kerja daripada kerja dakwah. Dan kerja dakwah hari yang mulia, manakala kita buat kerja ini, maka kerja ini akan membentengi kita. Maka Maulana Sallallahu Alaihi katakan, benteng yang terkuat untuk umat akhir zaman ini adalah dengan kerja dakwah. Buat kerja dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan membentengi kita. Apa yang dibentengi hari yang mulia? Jauh daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Jauh daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Yang terpenting sekali, kita ini jauh daripada fitnah dajjal. Kalau kita sungguh-sungguh buat kerja. Nah, semakin banyak kita buat pengorbanan, dengan kita korbankan harta masa kita ini untuk kerja dakwah hari yang mulia, maka sekuat itu pula benteng akan membentengi kita. Maka Maulana Sallallahu katakan, kelak di akhirat Allah, derajat yang paling tinggi Allah berikan dalam surga Allah adalah bagi orang yang ketika di atas dunia dia telah korbankan harta masanya untuk agama Allah, untuk buat kerja daripada kerja agama. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk buat ini kerja. Karena usaha ini adalah usaha pilihan daripada Allah. Tak semua orang Allah pilih hari yang mulia. Dan model-model kita ini Bapak yang mulia belumlah layak sebenarnya buat ini kerja. Tetapi karena ini usaha pilihan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk buat kerja ini. Waktu Izamuddin, satu orang masyayikh bayan Bapak yang mulia, beliau katakan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Allah katakan, wahai kalam Allah, wahai kekasihku Musa, cobalah engkau berjalan ke suatu tempat, maka kamu akan jumpa suatu tempat, maka tempat itu akan kamu lihat di sana begitu banyak bunga. Hari yang mulia Nabi Musa pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan Allah. Sesampainya di sana Bapak yang mulia, Nabi Musa pun jumpa taman daripada taman bunga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, coba kamu ambil bunga yang ada di taman bunga tadi. Maka Nabi Musa pun mengambil bunga itu, bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, aku jumpa satu taman, kemudian aku ambil bunga yang ada di taman bunga. Maka Allah katakan, wahai Musa, begitu banyak bunga di sana, kenapa satu genggam bunga saja kamu ambil?
Maka Nabi Musa katakan, wahai Allah, memang banyak bunga di sana, tetapi tidaklah semua bunga yang kupilih. Mana bunga-bunga yang kupilih, itulah kuambil. Maka masih kita akan hari yang mulia, dari sekian banyak ini manusia rupanya yang lebih layak buat kerja daripada kita. Tetapi karena usaha-usaha pilihan Allah, maka Allah pilih dari semua manusia yang lebih baik daripada kita, dan Allah amanahkan untuk kita buat kerja usaha agama ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, dan orang hari ini yang telah Allah pilih, maka dia istiqomah buat kerja. Sungguh-sungguh dia buat kerja. Maka pada Munas terakhir hari yang mulia, Mufti Sajjad Damat Barakatum katakan, satu orang yang telah Allah pilih dalam kerja agama ini, kemudian dia tinggalkan kerja, maka sungguh dia telah membuat satu perbuatan dosa, kata beliau. Dan bagaimana fikirnya Rasulullah SAW? Fikirnya Rasulullah SAW hari ini mulia adalah bagaimana setiap-tiap orang yang ada di tiap-tiap negara, di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap daerah, bagaimana setiap orang itu bisa datang kepada ini kerja dan buat ini kerja. Tetapi hari ini fikir kita berbeda. Fikir kita bagaimana kita buat usaha agar senantiasa kita berada dalam kerja. Kita berpikir bagaimana hari ini kita bisa menjaga, karena kita ini sebagai buat kerja, karena kita ini adalah penanggung jawab, sebagai kita sebagai muawin. Tetapi kita tidak fikir bagaimana orang-orang bisa datang pada usaha, bagaimana setiap tempat, setiap provinsi buat usahanya. Kita lihat semua, insya Allah ini yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kerja antar provinsi ini, kerja atas antar provinsi ini adalah bagaimana kita bisa menghidupkan amal agama di tempat yang kita tuju. Bisa menghidupkan amal agama di tempat yang kita tuju. Jadi bukan sekedar kita mengantarkan jemaah, selepas itu kita telah tunaikan kata provinsi, tidak, hanya mulia. Tetapi bagaimana kita hantarkan jemaah-jemaah ke tempat provinsi-provinsi yang menjadi binaan kita, kemudian kita belajar untuk menghidupkan amal di sana. Jadi tidak hanya kita memikirkan bagaimana kita bisa menghidupkan, memajukan kerja di tempat kita, di provinsi kita, di markas daerah kita, tetapi bagaimana kita bisa juga menghidupkan, memajukan kerja di tempat-tempat provinsi-provinsi yang telah menjadi tanggung jawab kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah-jemaah yang akan kita hantar ke tempat provinsi-provinsi yang menjadi binaan kita, diupayakan adalah jemaah-jemaah orang yang telah biasa kerja, jemaah-jemaah yang telah biasa kerja. Karena biasanya Bapak yang mulia, setiap provinsi-provinsi yang menjadi ayahan bagi provinsi lain, itu mereka akan memberikan contoh kepada provinsi-provinsi yang jadi binaan mereka. Nah, hari ini kita Sumatera Utara dalam putusan musyawarah kita diamanahkan untuk mengerjakan dua provinsi. Yang pertama Provinsi Bengkulu, yang kedua Provinsi Kalimantan Timur. Maka kita usahakan Bapak yang mulia, jemaah yang kita hantar adalah jemaah yang sudah biasa kerja. Kalaupun kita mengantar jemaah yang baru-baru, maka kita usahakan menghubungi subang terprovinsi sana dan kita menanyakan di mana tempat-tempat Bengkulu yang ada hidup suasana. Jadi jemaah-jemaah baru tidak diantarkan ke tempat-tempat takaza, tetapi diletakkan kepada tempat-tempat yang sudah hidup suasana. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, jemaah-jemaah yang akan dihantarkan keluar provinsi, khususnya kepada provinsi-provinsi yang menjadi kerjasama kita, maka jemaah ini selain diberi bayan hidayah, maka juga diberikan muzakarah khusus kerja. Bahkan Nabi kita Pak Ali mengatakan, jemaah-jemaah yang akan kita hantar keluar provinsi, kalau bisa kita karantina 1 hari dulu di markas. Kita karantina dulu 1 hari di markas, khusus untuk muzakarah bagaimana cara buat kerja.
Bagaimana cara membuat kerja? Nah, hari Allah Subhanahu wa taala bagi jemaah 40 hari. Ini kehendak masyarakat kita pada disampaikan. Dan ini bukan hanya untuk kita saja, di Malaysia juga, di Thailand juga. Jemaah-jemaah 40 hari itu bergerak di satu halqah saja, Bapak Ibu. Jemaah-jemaah yang keluar 40 hari itu bergerak di satu halqah saja. Ada jemaah 40 hari, Pak, tapi satu provinsi dikelilingi, Pak. Satu provinsi dikelilingi. Maka jemaah-jemaah telah diputuskan kerjasamanya, maka dia mesti menuntaskan amanah yang diberikan kepada dia. Manakala kita tidak tuntaskan amanah yang Allah bagi dan musyawarah hadirin mulia, maka kelak kita di akhirat akan dituntut Allah Ta'ala. Daerah-daerah yang kita didatangi nanti dia akan menuntut kepada kita. 40 hari satu provinsi dikelilingi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk jemaah-jemaah 4 bulan, untuk jemaah-jemaah 4 bulan itu bisa keluar di 3 provinsi. Bisa keluar di 3 provinsi. Apa maksud Masih buat ini hari ini Allah Subhanahu wa taala? Supaya kerja kita maksimal. Supaya kerja kita maksimal. Dan jemaah-jemaah yang telah kita hantar ke tempat provinsi yang kita tunjuk, maka dia mesti membuat amal. Mencontohkan amal kepada orang-orang tempatan. Bagaimana kerja makomi, bagaimana kerja intikoli, bagaimana kerja-kerja masturah, bagaimana kerja makomi menghidupkan 5 amal di masjid, bagaimana menghidupkan 5 amal di rumah, bagaimana cara membuat JBH. Kemudian bagaimana intikolinya. Kemudian bagaimana kerja masturah, cara talim masturah, talim mahalah masturah. Bagaimana cara menghidupkan amal masjid 24 jam. Maka jemaah-jemaah bergerak ini memberikan contoh, membuat kerja, memberikan contoh kepada orang-orang tempatan. Nah, kalau ini Allah Subhanahu wa taala kita buat 40 hari di satu halqah, maka insya Allah halqah itu akan nampak perkembangan kemajuannya, Bapak Ibu. Semana kita mau contohkan kerja, sementara kita kerja di halqah cuma 3 hari saja. 40 hari saja belum tentu bisa berkembang, apa yang mulia, apalagi 3 hari kita buat. Maka hari ini masih kita meminta untuk memaksimalkan kerja kita, kerjasama antar provinsi, mengantarkan jemaah ke tempat-tempat garapan-garapan satu provinsi, maka dimaksimalkan 40 hari satu halqah sehingga kerjanya nampak nanti perkembangannya. Terlihat semua insya Allah, Pak, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah jemaah kembali, Pak, sebelum jemaah kembali maka dihantar kembali jemaah untuk melanjutkan kerja jemaah yang pertama tadi. Kerjanya estafet, Bapak Ibu. Beginilah sunnah Rasulullah SAW. Jadi sampaikan Pak Salman tadi pagi, ya. Ketika Rasulullah SAW menghantar satu jemaah Khalid radhiyallahu ta'ala ke Bani Hamdan yang ada di Yaman. Jemaahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu telah buat kerja dan usaha dan mencontohkan ini kerja kepada Bani Hamdan selama 6 bulan, Bapak Ibu. Kita hanya 40 hari, 4 bulan. Baru ada selek sikit saja dengan provinsi kerja kita nggak mau datang lagi ke sana. Jadi 6 bulan, Bapak Ibu. Selama 6 bulan. Maka di akhir waktu menjelang 6 bulan, maka Khalid radhiyallahu anhu menulis surat kepada Rasulullah SAW meminta izin kembali ke Madinah. Bukan baru 3 hari, baru seminggu minta izin balik. Sudah 6 bulan Khalid radhiyallahu anhu membuat usaha di sana. Maka Rasulullah membalas surat dengan membawa pesan, mengantarkan jemaah Ali radhiyallahu ta'ala anhu ke sana dan berpesan kepada jemaah Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, mana-mana jemaah Khalid yang ingin tambah masa, maka dia boleh ikut bersama Ali radhiyallahu anhu. Menambah masa, 6 bulan keluar tambah masa. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas itu jemaah kembali, maka kita minta kalkuzari. Kita minta kalkuzari kepada jemaah-jemaah yang telah bergerak di sana. Apa yang telah mereka buat?
Apa perkembangan selama 40 hari yang mereka buat? Dari tidak ada amal menjadi berapa amal. Kemudian ada jemaah masrur dikeluarkan, ada intiqolinya dikeluarkan. Sehingga kerja kita Bapak mulia ada nampak perkembangannya, sehingga kini kita buat kerja ini akan datang seakan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya semua insyaallah Pak ya. Dan Bapak mulia Subhanahu wa taala, ini ada data-data dari tim data, dan tim data ini merekapnya dari tim data yang ada di markas-markas daerah. Yang pertama, pengiriman jemaah takazah dari provinsi periode 1 tahun Desember 2021 sampai dengan November 2022. Ini takazah Bengkulu. Target 1 tahun kita untuk mengantarkan jemaah ke Bengkulu 193 jemaah. 193 jemaah. Tapi realisasinya sampai saat ini adalah 96 jemaah. Sementara jemaah yang sudah kita keluarkan adalah 914 jemaah. Seluruh Sumatera Utara telah mengeluarkan jemaah 914 jemaah, tetapi untuk takazah Bengkulu masih 96 jemaah kita hantarkan. Bapak yang mulia, seharusnya kita yang diamanahkan dalam musyawarah, kita mesti menghadiri. Tak perlu kita tunggu undangan dari mereka, tetapi kita datang ke tempat mereka. Kita tanya kapan mereka mau musda, kapan mereka mau musbah. Seminggu atau 10 hari sebelum hari H mereka buat musyawarah, maka kita bergerak ke sana Bapak mulia. Tanpa diundang kita gerak ke sana Bapak mulia. Karena kerja dakwah yang baik mulia adalah sifatnya tidak mengundang. Tidak diundang tapi kita datang ke sana Bapak mulia. Ini kita ditunggu diundang, Pak, kenapa enggak berangkat musda ke Bengkulu, Pak? Enggak diundang orang itu. Maka Bapak mulia kalau Subhanahu wa taala, untuk memajukan kerja, maka kita senantiasa mendampingi mereka Bapak mulia. Kapan mereka musda, kapan mereka musbah, kita akan datang ke sana. Kemana takazah kita? Contohnya Asahan, takazahnya ke Pahiyang. Maka 10 hari sebelum musda kita datang ke Pahiyang. Bawa mereka, giring mereka untuk datang untuk menghadiri musyawarah musda. Dan Bapak yang mulia, berapa waktu yang lalu tim data telah berkeliling di Bengkulu. Tidak ada markas kecuali di Bengkulu Bapak yang mulia. Di daerah-daerah ada. Tetapi setelah dilihat oleh tim data, rupanya ada 2 tempat yang munasib untuk menjadi markas. Dan ini kerja kita Bapak yang mulia. Bagaimana 2 tempat ini bisa menjadi markas? Yaitu di Muko-Muko, yang kedua di Kaur. Nah, Kaur ini takazah Asahan Selatan, kemudian takazah Labura. Untuk Muko-Muko takazah Singkil, Subulus Salam. Nah, ini Bapak mulia 2 tempat ini munasib untuk menjadi markas. Maka kita usahakan Pak, selama kita kerjasama, selama periode kita kerjasama dengan Bengkulu, bagaimana kita upayakan 2 tempat ini bisa menjadi markas. Bagaimana caranya? Senantiasa kita hantar jemaah ke sana. Kita datang ke sana untuk mengusuli mereka, menghadiri mereka musdah mereka, menghadiri daripada musbah mereka, menggiring mereka untuk hadir dalam musyawarah-musyawarah mereka. Dan semua insyaallah Pak ya. Nah Bapak yang mulia, untuk takazah Bengkulu ini kita akan bacakan Pak. Untuk markas daerah Asahan, daerah takazahnya ke Pahiyang. Target 1 tahunnya 7 jemaah, realisasinya 6 jemaah, kurang 1 jemaah lagi. Mana Asahan Pak? Insyaallah sana tunaikan ya, 1 jemaah lagi. Sementara jemaah yang sudah keluar daripada Asahan ada 46 jemaah. Kemudian kedua Asahan Selatan, takazahnya ke Kaur. Target 1 tahun 5 jemaah, realisasinya 3 jemaah, kurang 2 jemaah lagi. Diberitahukan kepada Subah Pelajar Pak, PPM mohon masuk ke dalam sekarang, ke ruang 3. Subah Pelajar mahasiswa dan insyaallah Pak, selanjutnya Asahan Selatan, mana Asahan Selatan Pak? Asahan Selatan, tolong Pak ya, insyaallah 2 jemaah lagi nih Pak. Batang Serangan ke Ipoh, target 1 tahun 5 jemaah, realisasinya masih 1 jemaah.
masih terhutang 4 jemaah lagi. Batu bara mana? Batu bara Pak? Batu bara ini kan takazanya ke Seluma, sementara Seluma ini udah nggak jadi tempat lagi Pak. Yang ke Seluma takazanya batu bara, kemudian Tanjung Balai, satu lagi Negeri Lama. Kemana nih sekarang takazanya? Batu bara, Negeri Lama, Seluma sudah tak ada lagi halkonya. Ke kota itu dari Batu bara. Oke, Batu bara Bengkulu kota ya. Kemudian Negeri Lama Pak, Negeri Lama. Negeri Lama mana Pak? Negeri Lama mana utusan? Kemana takazanya Bengkulu ganti Seluma? Hah? Gaul Pak, gaul. Tetapkanlah satu tempat. Ini yang paling banyak takazanya ke Rejang Lebong. Masih 10 jemaah lagi yang minim, kurang. Ke Rejang Lebong ya, insyaallah ya. Negeri Lama ke Rejang Lebong membantu Brandan. Kemudian satu lagi Tanjung Balai. Tanjung Balai mana Pak? Kemana takazanya Bengkulu? Kota juga. Ya udah kota insyaallah. Nanti kita akan sampaikan ke tim data. Lanjut Pak ya. Kemudian Gayulus, daerah takazanya kota, target 1 tahun 5 jemaah, realisasinya masih 2 jemaah, terhutang 3 jemaah lagi. Ya Pak Alim ya, insyaallah ya. Kota Cane, takazanya ke kota juga, kota Bengkulu, target 1 tahun 9 jemaah, realisasinya masih 1 jemaah, terhutang 8 jemaah lagi. Mana kota Cane Pak? Kota Cane mana? Kota Cane mana utusan? Nanti tolong diusahakan markas daerah yang berdekatan dengan Kota Cane supaya bisa ngusuli. Memang jarang Kota Cane ini datang. Hah? Mana Kota Cane Pak? 8 orang. Tolong disampaikan Pak ya. Masih 8 jemaah lagi terhutang untuk takaza ke Bengkulu. Kemudian Labura, takazanya Kaur, target 1 tahun 8 jemaah, realisasinya 1 jemaah, masih terhutang 7 jemaah lagi Pak. Mana Labura Pak? Kalau Pak ya, segera dihantarkan Pak. Kemudian markas daerah Langkat 3, daerah takaza Harga Makmur, target 1 tahun 11 jemaah, realisasinya 10 jemaah. Tinggal 1 jemaah lagi. Berlebih nggak apa-apa Pak, asal jangan kurang. Kalau berlebih nggak apa-apa, asal jangan kurang. Soal Langkat 3 ya. Kemudian Negeri Lama, sekarang pindah ke kota, target 1 tahunnya 7 jemaah, realisasinya masih 1 jemaah. 6 jemaah lagi kurang. Nanti dimusyawarahkan. Pangkalan Brandan, daerah takaza Rejang Lebong, target 1 tahun 17 jemaah, realisasinya 7 jemaah, masih terhutang 10 jemaah lagi. Brandan mana? Brandan, tolong ya Pak Ahmad ya, Pak Zebudin ya. Rantau Perapat ke Pahiyam, target tahunannya 10 jemaah, realisasi 6 jemaah, kurang 4 jemaah lagi. Kemudian Serdang Bedage, daerah takaza Ipoh, target 7 jemaah, realisasi 4 jemaah, masih kurang 3 jemaah lagi. Simalungun, daerah takazanya kemana? Mana? Target 1 tahun 14 jemaah, realisasinya 8 jemaah, masih terhutang 6 jemaah lagi. Sidi Kalang ke Rejang Lebong, target 5, realisasi 2, masih terhutang 3. Singkil takaza ke Muko-Muko, target 1 tahun 5 jemaah, belum ada menghantarkan jemaah sama sekali.
Mana Singkil Pak? Tahu Pak ya, musyawarah Pak ya? Belum ada satu jemaah pun ini Pak. Nah, ke Singkil, dari Singkil ke Muko-Muko. Dekatnya Muko-Muko Pak, nggak jauh kali ya kan? Lewat Padang sikit aja, perbatasan Padang. Kemudian sebelum salam, target apa daerah Takaza Muko-Muko, target 6 jemaah, realisasi 2 jemaah, masih terutang 4 jemaah lagi. Tapsel daerah Takaza Harga Makmur, target 6, realisasi 3, masih terutang 3 lagi. Ya Ustaz. Tapteng kemana? Target 4, realisasi 1, masih terutang 3. Deli Sedang Selatan ke Muko-Muko, target 9, realisasi sudah 9 jemaah. Ada tunai DSS nih Pak, di Sedang Selatan. Kalau ditambah bagus lagi. DSU dari Sedang Utara, Takaza ke Putri Hijau, target 1 tahunnya 12 jemaah, 11 jemaah realisasi, masih terhutang 1 jemaah lagi. Binjai Kerajang Lebong, target 5, realisasi 2, minus 3, masih kurang 3 lagi. Kodia Medan ke Kota Bengkulu, target 1 tahun 14 jemaah, realisasi 7 jemaah, masih terhutang 7 jemaah lagi. Pertama dia mana Pak? Pak Abuzar mana Pak Abuzar? Nah Pak Rojak ya, masih 7 jemaah lagi Pak Rojak. Biar berangkat Pak Rojak ya kan, jangan lama-lama kali di markas Pak Rojak ya kan. Kemudian Nias kemana? Target 1 tahun 3 jemaah, realisasinya masih belum ada mengantarkan jemaah, masih terhutang 3 jemaah. Ini gabung dengan Tapteng. Sinunukan ke Putri Hijau, target 1 tahun 5 jemaah, realisasinya sudah 5 jemaah, alhamdulillah. Tanah Karo Kerajang Lebong, target 1 tahun 4 jemaah, realisasi 1 jemaah, masih terhutang 3 lagi. Tanjung Balai ke Seluma, sekarang pindah ke kota, target 1 tahun 3 jemaah, realisasinya masih 1 jemaah, masih terhutang 2 jemaah lagi. Jadi Bapak yang mulia, total target 1 tahun kita untuk Sumatera Utara ada 193 jemaah, realisasinya 96 jemaah, masih terhutang 97 jemaah lagi Pak. Sampai bulan November ini, Desember tahun ini Pak. November Pak, November 2022. Masih ada waktu 1 bulan lagi Pak. Dan ya semua insya Allah Pak ya. Kalau utang sama orang bisa kita bayar, kalau utang sama Allah cuma nih Pak ya. Kemudian Bapak yang mulia, Takaza dengan kedua Kaltim, Kalimantan Timur. Total target 1 tahun kita 193 jemaah. Sampai saat ini realisasinya adalah 58 jemaah. Masih kurang 135 jemaah lagi Pak. Asahan Takaza ke Berau, target 7, realisasi 2, kurang 5 lagi. Asahan Selatan Takaza ke Sangatta, targetnya 1 tahun 5 jemaah, yang realisasinya 2 jemaah, masih terhutang 3. Batang Serangan Pak, ke Muara Badak, target 1 tahun 5 jemaah, tetapi belum ada menghantarkan jemaah 1 jemaah pun ke sana ya. Orang Batang Serangan Pak, diusahakan Pak ya. Ke Malaysia berangkat ya kan. Ini ke apa? Samarinda ke Muara Badak 1 jemaah pun belum dihantar ya Pak. Tolong diupayakan Pak, Batang Serangan Pak. Jadi Hadraji melaksanakan remat waktu Batang Mulia, kita sibuk nengok yang jauh-jauh, sementara di tempat hitam di Takaza kita ini tidak terlihat sama kita, terabaikan oleh kita. Kemudian Batu Bara Samarinda, target 7 jemaah, tapi sampai saat ini belum ada Batu Bara mengantarkan jemaah Samarinda. Batu Bara ya, insyaallah ya. Nah, Gayo Lues Takaza ke Balikpapan, targetnya 5 jemaah, realisasinya 2 jemaah, kurang 3 jemaah lagi. Ya Pak Alim kan? Pak Alim sambil menekur risau yang ini. Pak Alim yang belum berangkat ke sana nih Pak. Pak Afrizal udah bolak-balik ke sana ya kan? Pak Afrizal udah bolak-balik ke sana, Balikpapan, Samarinda ya.
Kita menunggu Pak Abdul Halim datang ke sana, Kalimantan. Kemudian Kota Cane, Takaza ke Balikpapan. Tolong dicatat Pak ya, Kota Cane Pak ya. Dari Kota Cane tadi, tolong dicatat Pak. Sampaikan dalam musyawarah markasnya. Sama-sama kita fikir, sama-sama kita gerak, kemudian sama-sama kita doa supaya kita bisa hantar jemaah sebenarnya. Kota Cane ke Balikpapan, targetnya 1 tahun 9 jemaah, realisasinya masih 1 jemaah, masih terhutang 8 jemaah lagi. 2. Nah ini tim data Kota Cane yang ngasih ini ya. Nah, 2 jemaah, berarti 7 jemaah lagi. Labura ke Sangatta, target 8, tapi sampai saat ini Labura belum ada mengantarkan jemaah ke Sangatta. Mana Labura? Udah. Kebuan. Nanti kita revisi lagi. Ini kita dapatkan rekap data ini dari tim data markas-markas daerah dan yang disetorkan ke data yang ada di Medan. Kemudian Bapak yang mulia, langkah 3 ke Bontang, target 11 jemaah, realisasi 5 jemaah. 5 jemaah ya, berarti masih terutang 6 jemaah lagi. Kemudian Negeri Lama ke Samarinda, target 7 jemaah, realisasi 1 jemaah, masih terutang 6 lagi. Pangkalan Berandan, Muara Badak, target 17, realisasi 3 jemaah, masih terutang 14 jemaah lagi. Sudah 7 jemaah. 7 jemaah berarti 10 jemaah lagi masih terutang. Rantau Perapat, Takazanya ke Berau, target 1 tahun 10 jemaah, realisasinya masih 2 jemaah, terutang 8 jemaah lagi. Mana Rantau Perapat? 8 jemaah lagi insyaallah. Markas Daerah Sergei, Muara Badak, target 7, realisasi 5, terhutang masih 2 lagi. Simalungun, Takaza ke Sangatta, target 14, realisasi 2 jemaah, masih terhutang 12 jemaah lagi. Tolong Pak ya, itu Simalungun. Sidikalang, Muara Badak, target tahunan 5, realisasinya belum ada jemaah satupun yang dihantar ke sana Pak, dari Sidikalang. Singkil, Takaza ke Samarinda, target 5, realisasi 1, masih terhutang 4. Subulus Salam ke Samarinda, target 6, realisasi 2, masih terhutang 4. Tapsel, Takaza ke Bontang, targetnya 6 jemaah, realisasi 1 jemaah, masih terhutang 5 jemaah lagi. Biasanya Taptem ke Sangatta, target 4, realisasi 1, masih terhutang 3 lagi. Dari Sedang Selatan ke Samarinda, target 9, realisasi 6, masih terhutang 3. DSU Berau, target 1 tahunnya 12 jemaah, realisasi 8 jemaah, masih terhutang 4 jemaah lagi. Binjai, Takaza ke Bontang 5 jemaah, tapi sampai saat ini Binjai belum ada antarkan jemaah ke Bontang juga. Medan, 14 jemaah ke Balikpapan, target 14 jemaah, realisasi 8 jemaah, masih terhutang 6 jemaah lagi. Nias ke Sangatta, kerjasama gabung dengan Taptem. Masih Nunukan ke Berau, target 1 tahun 5 jemaah, realisasi 2 jemaah, terhutang 3 jemaah lagi. Tanah Karo ke Bontang, target 1 tahun 4 jemaah, realisasi 1 jemaah, kurang 3 jemaah lagi. Tanjung Balai ke Samarinda, target 1 tahun 3 jemaah, realisasi 2 jemaah, masih minus 1 jemaah lagi. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita niatkan Pak. Kalau kita nggak ada usaha, kalau kita nggak ada fikir, kita nggak ada gerak, nggak ada doa, ini Takaza ini nggak tertunaikan Bapak Ibu. Nah, kemana hari ini orang tua kita, hadrat kita mau datang Sumatera Utara ya Pak. Takaza seperti ini pun belum mampu kita untuk tunaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa tunaikan Bapak Ibu, masya Allah.
Jadi terhutang kita untuk Takaza Kalimantan Timur ini target 1 tahunnya 193, realisasinya masih 58 jemaah. Masih terhutang kita 135 jemaah lagi untuk Kalimantan, Pak. Nah, ini makanya kita sama-sama fikir, Bapak Ibu mulia. Sama-sama kita pikir kekurangan-kekurangan jemaah ini, maka kita usahakan nanti membentuk jemaah-jemaah, Pak. Kita prioritaskan nih Bapak Ibu mulia untuk kita hantar jemaah ke sini, Bapak Ibu mulia. Dan ini semua insyaallah, Pak ya. Kemudian Bapak Ibu mulia, nah kita usahakan jemaah-jemaah kita hantar jemaah-jemaah yang kuat, Pak. Jangan jemaah-jemaah manja, Bapak Ibu mulia. Baru 1 minggu nggak tahan panas, pulang Bapak Ibu mulia kan. Nggak di Nusroh, mau kita mau siapa di Nusroh, Bapak Ibu mulia. Mau kita buka satu tempat di Kalimantan itu mau gersang, Pak. Tetapi kalau kita gerak di sana, Masya Allah, dan buktinya Bapak Ibu mulia, kita gerak kemana di Kalimantan, berapa masa waktu safarnya, peningkatan pengeluaran jemaah mereka itu naiknya 300%, Pak. 300% Bapak Ibu mulia. Apalagi ini kalau ditunaikan semua, Bapak Ibu mulia. InsyaAllah, Pak ya. Dan semua sedia InsyaAllah, Pak. Semoga Allah bagi pahala bagi kita semua. InsyaAllah Bapak Ibu mulia, boleh kita minum di dapur umum. Kemudian para AMP dan Muawin bisa ke ruang 3 InsyaAllah.